Hey Chocers, welcome to our first video on Campus on Cam. Di sini gue Johan Adrian dan juga temen gue Fandi Razan. Di sini kita bakal kupas tuntas jurusan ilmu komunikasi. Jadi pertama-tama kenalin gue mahasiswa Ilkom Undip angkatan 2018 dan temen gue di sini Angkatan 2018 juga. Nah, lu kok bisa keterima di Ilkom tuh gimana? Jadi cerita awalnya itu gue daftar SBM, keterimanya di FIB, di jurusan Sastra Indo tempatnya. Nah itu nggak gue ambil kan. Jadinya gue nyoba lagi tuh lewat ujian mandiri. Alhamdulillah dapet Ilkom. Gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue memang dari awal udah milih SBM-nya Ilkom Undip dan puji Tuhan keterima sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu alasan lu milih Ilkom apa tuh sebelumnya? Sebenarnya alasan klasiknya tuh karena nggak suka hitung-hitungan. Jadi gue mikirnya ini komunikasi kan pasti bermainnya dengan bahasa, kata-kata, kalimat gitu. Jadinya ngindarin hitung-hitungan lah. Gitu sih. Kalau lu gimana tuh? Kalau gue memang gue jujur di SMA bingung banget masuk mana kan. Terus gue browsing dan ngelihat kalau apa yang dipelajarin di Ilkom tuh menurut gue ya memang gue suka gitu dan gue senang. Jadi gue kira bakal ngejalaninnya juga lebih gampang kan. Dan yang kurang lebih ya gitulah setelah ngejalanin 7 semester sekarang ini. Nah, terus menurut lu mungkin teman-teman ada yang belum tahu kan, ini kita kasih tau dulu nih. Komunikasi itu belajar apa aja sih? Misal ada yang nanya kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu sih. Gimana? Jelasin coba. Kalau secara luasnya ya, Ilkom itu ya kita ngebelajarin cara menyampaikan pesan yang pasti. Pesan di sini kan kayak informasi dan segala macamnya itu. Kita sebisa mungkin menyampaikan pesan supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Itu sih intinya kalau di Ilkom. Nah, tapi itu kan luasnya. Di spesifiknya tuh banyak, ada yang dalam bentuk visual, ada yang bisa dalam bentuk teks. Nah, kamu dulu apa sih yang dipelajarin? Iya, menurut gue sama sih nyampein pesan juga, cuman harus ada medianya tuh harus jelas. Ada media-media tertentu yang memungkinkan kita buat ngasih pesan tuh lebih strike gitu. Untuk menghindari mispersepsi juga. Pokoknya intinya itulah. Kita diajarin supaya nyampein pesan dengan tepat, targetnya juga sesuai. Jadi nggak mesti, mungkin orang kan pasti mikirnya komunikasi belajarnya ngomong, public speaking, padahal enggak. Karena menyampaikan pesan nggak semana-mana cuman dalam bentuk omongan, dalam bentuk seminar gitu. Bisa dalam bentuk verbal dan non verbal lah. Betul, benar-benar. Lanjut. Nah, terus sesuai ekspektasi nggak sama apa yang lu harapin dari belajar? Mungkin awalnya pas masih semester 1 nih kan, itu kan masih banyak kayak pelajaran-pelajaran umum. Kalau pas semester 2 tuh masih kayak tentang teori gitu kan, kayak belum ada prakteknya. Itu menurut gue sih kayak aduh kok nih kayaknya susah nih, kayaknya ribet deh. Mungkin terus pas udah kebagi konsentrasi, nah itu bisa lebih jelas gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau di Undip itu ada 2 konsentrasi yang bisa kita pilih. Di Ilkom? Di Ilkom maksudnya. Nah, yang pertama itu komunikasi strategis, satunya lagi jurnalistik. Oke, ini kita bisa jelasin satu-satu. Lu dulu mungkin komunikasi strategis itu gimana? Oh, kalau komunikasi strategis itu menurut kan gue juga ini ya konsentrasi strategis kan. Itu mempelajari tentang strategi komunikasi apa yang tepat untuk menjalankan misalnya suatu event, entah untuk marketing, terus periklanan, pemasaran dan lain-lain. Itu harus terkonsep gitu komunikasinya. Apa yang mau kita sampaikan tuh harus ada taktik strateginya. Itu sih. Iya. Jadi pokoknya kayak harus sesuai sama kayak apa? Target pasarnya gitulah ya. Harus tepat gitu. Kalau gue coba ngejelasinnya jurnalistik ya, walaupun gue sebenarnya juga komunikasi strategis. Kalau jurnalistik itu juga ya itu sih, jurnalistik lebih ke media gitu. Kalau kalian mungkin yang suka media, berita, itu mungkin bakal milih jurnalistik. Di situ kita bakal belajar manajemen media,
Produksi terus video, etika jurnalistik iya, gitu-gitu. dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan media jurnalis itu jurnalistik. Tapi kalau untuk yang berhubungan dengan marketing, humas itu lebih ke komunikasi strategis. Benar. Untuk selanjutnya mata kuliah apa sih yang paling lu favoritin gitu, baik dari dosennya, entah materinya, pokoknya yang kira-kira lu enjoy gitu ngejalaninnya. Apa menurut lu nih? Semester berapa dan apa? Gua sih kalau yang spesifik satu paling suka kayaknya nggak ada. Cuman kalau yang gue suka beberapa ada, dan itu lebih ke yang kreatif kayak misalnya penulisan kreatif, periklanan. Iya. Nah, itu gue rada enjoy ngejalaninnya karena di situ kita dikasih tugasnya tuh kayak bikin sesuatu gitu. Oke. Di situ kayak ya enak gitu loh jalaninnya. Soalnya jadi dari situ kita juga tahu kalau ilkom itu nggak harus selalu yang ada tampil di depan kayak gini kamera gitu. Tapi lu di belakang juga bisa ngasilin di sesuatu. belakang layar gitu ya. Mengkomunikasikan sesuatu gitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri apa? Kalau gue sih yang paling itu mungkin sama kayak lu sih. Kayak penulisan kreatif, periklanan. Gitu-gitulah. Mungkin kalau yang lain ya suka sih, cuman lebih kebanyakan teori jadi kayak agak pusing gitu sih. Kan malah ngantuk gitu ya dengerin. Iya. Jadi harus bikin sesuatu biar tahu pengalaman itu kayak gimana gitu. Benar. Nah, tadi kan yang disukain, kalau yang nggak disukain apa? Kalau yang nggak disukain itu tadi kayak ini nyebut matkul apa gimana? Ya nyebut nggak apa-apa. Oh nyebut. Jangan nyebut deh. Nggak apa-apa. Jujur-jujuran aja nih. Oh ya udah. Kayak komunikasi budaya, komunikasi massa itu yang pokoknya yang berbau teori gitu agak-agak pusing sih. Gitu. Walaupun itu penting juga gitu. Iya. Kalau gue sendiri apa ya? Paling gue filsafat sih. Oke. Filsafat karena ya itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya mungkin sama ilkom, itu cuman matkul wajib di sini aja. Di FISIP Undip. Dan tapi sebenarnya sih semua matkul sih pasti berguna sih buat kita nanti. Iya, tetap ada nambah wawasan lah. Iya. Tipis-tipis mungkin. Cuman karena mungkin kita sukanya praktek, jadi itu kayak nggak relate gitu. Iya. Gitu. Lanjut. Oke, terus pengalaman apa yang paling memorable mungkin selama lu di ilkom? Dari mana? Dari maksudnya kegiatan belajar mengajar apa dari teman-temannya apa? Ya, semuanya. Dari kegiatan mengajar lah, akademisnya. Oke. Kegiatan belajar mengajarnya yang paling memorable itu ketika masuk kelas penulisan kreatif terus telat kan. Oh iya. Nah, iya. Kebetulan Jawa ini satu kelas juga sama gue. Telat terus ya udah, jadi kelas mulai jam 7 gue masuk jam 8 kalau nggak salah. Itu absen udah mentok kan. Ya udah terus minta keringanan ke dosennya, terus nggak bisa. Terus kayak disuruh maju di depan kelas gitu. Terus dia bilang kamu, saya pastiin nggak akan lulus mata kuliah ini gitu katanya. Terus ya udah kayak ngedon gitu sih. Tapi akhirnya lulus. Dapat A. Karena itu ceritanya, jadi gue nyamperin ke ruangan dosen itu terus minta maaf, terus ngasih alasan yang jelas, terus udah dikasih gitu sih. Itu yang paling gila sih. Kalau lu gimana? Gue sih nggak ada yang kayak sampai kayak ada. Jadi ada satu matkul public speaking itu kan dulu UAS-nya itu yang kita ngomong di depan ya kan, bener nggak? Iya. Bener. Nah, pas itu tuh gue kan kebagian jadwal jam 10 kayaknya. Itu gue berangkat dari rumah tuh mepet, udah siap-siap pakai celana panjang. Pokoknya propertinya tuh kostumnya tuh sesuai sama, kan kita dikasih kayak apa? Sebagai apa kan kita ngomongnya. Gue udah siap-siap gitu. Nah di jalan tuh gue jatuh anjir. Gue kecelakaan cuy. Terus gue kan pakai celana chino gitu kan kain. Itu robek. Robeknya kecil segini lah. Demi nilai itu ya. Dan berdarah. Oke. Tapi kan gue gak mungkin balik, soalnya kecelakaan gue di Tembalang, udah deket gitu loh. Iya. Ya udah akhirnya gue cuman minta nomor
gue merasa gue nggak salah ya, gue bukan gue nabrak. Terus gue minta nomor yang nabrak itu, terus gue langsung ngegas ke kampus. Buat apa minta nomor? Mau kenalan gitu? Ya enggak, spion gue soalnya rada bengkok dulu. Oke, minta ganti gitu. Dan sebenarnya ada plusnya sih. Kalau lu habis jatuh tuh kan pasti kayak adrenalinnya naik gitu nggak sih? Oke, kayak lu kayak jadi kayak emosi semangat gitu. Semangat, Iya, nggak ada grogi gitu loh. Iya, Nah, iya. itu jadi gue penunjang gue pas pub speak. Soalnya pub speak itu kan kita harus ngomong di depan kan. Nah, itu udah melatih itu- mental juga sih. Gue udah mikir, wah gue udah jatuh bodo amat lah. Itu celana gue udah robek di depan, tapi nggak ada yang nyadar untungnya. Oke. Robek kecil. Terus untungnya lulus, nggak ngulang. Terus Berarti secara overall nih, secara keseluruhan itu seru nggak sih kalau di komunikasi itu? balik lagi ke orang sih. Kalau misalnya lu yang tipikal Ansos. slow gitu, enggak sih. Maksud gue slow terus sukanya cuman dolan-dolan, kayak cocok sih dia kok. Iya nggak sih? Oke, iya. Ya, paham. Iya sih. Kalau menurut gue ya seru sih. Seru sih. Dari temennya, dari matkulnya sih, terutama matkulnya sih yang penting sih. Iya. Kita kuliah kan ya pasti ya belajar, pasti berhubungan sama mata kuliah. Gitu sih. Intinya itu sih, kalian mungkin teman-teman yang masih sekarang SMA masih bingung milih jurusan itu, kita saranin ya browsing dulu. Jangan sampai ntar udah masuk Browsing terus nonton video kayak gini juga berguna banget pasti. nontonin video kita, karena Oke. next kita bakal kupas jurusan lain. Iya. Nah, Terus tadi kan kita udah ngomongin kayak seru nggak, terus matkul ada apa aja. Nah sekarang menurut lu pribadi nih, sepengetahuan lu prospek kerjanya itu komunikasi itu sejauh apa, seluas apa? prospek kerja ya. Di komunikasi ini deh, komunikasi Oh, iya. strategis dulu deh. Di komunikasi strategis ya spesifik. Kalau di komunikasi strategis sih jujur menurut gue bakal kayak ke marketing, digital marketing, Oke. kayak gitu. Humas, PR, Luas banget berarti ya. Luas banget sih. branding mungkin. Iya. Kalau jurnalis, Jurnalis ya itu. Kalau jurnalis sudah pasti ya, media, udah tahu lah harusnya. Pasti ya jadi media, jurnalis, writer juga bisa sih. wartawan. Fotografer juga gitu Iya. sih ya. Pokoknya sekarang tuh bisa dipastiin prospek kerja Ilkom tuh lebih bisa kita bilang tuh lebih luas daripada jurusan lain sih. Luas banget malah. Luas banget, itu banyak banget. Soalnya sekarang lagi era digital juga kan. Itu pasti bener. dibutuhin kayak desain, entah apa konten planning, apa pasti dibutuhin kalau buat apalagi startup gitu. Cuman mungkin ini kita bicara minusnya, kalau di Ilkom ya itu lebih kita belajarnya cuman di ranah permukaannya gitu loh. Iya. Rata-rata gitu. Iya. Desain kita diajarin tapi mungkin cuman di ranah Karena dasarnya mungkin gitu. iya. Nggak kayak jurusan misalnya DKV. Iya. DKV kan kita spesifik bahas desain ini. Itu mau nggak mau kitanya juga sih yang harus ngulik Nah, sendiri sih. benar. Kita mau nggak mau dari Sebagai mahasiswa ya. sebagai Ilkom lo harus mau punya kemauan buat ngulik Iya benar. spesifik skill apa gitu ya Iya. yang bisa jadi nilai jual. Oke, buat nextnya nih, cita-cita apa sih yang lu harapin dari setelah lu lulus dari Ilkom dan alasannya pengen jadi apa gitu? Kalau cita-cita, gue sih pinginnya kerja di bagian kreatif ya, karena seperti tadi gue bilang, gue enjoy matkul kayak gitu, kayak yang di belakang layar. Oh iya. Berarti bukan kayak yang humas, terus Bukan. yang tukang presentasi buat Bukan. klien gitu, bukan ya? Lebih ke eksekusi. Ya, gue bisa kayak gitu, cuman nggak 100% enjoy gitu lah. Iya. Lebih suka yang dikasih Belakang briefing layar. klien, terus kita yang Manut gitu ya, manut tinggal eksekusi gitu. Iya. apalagi kan sekarang freelance sudah bisa Iya. peluang gede banget. Tinggal kita gimana. Sama sih kalau gue mungkin cita-citanya lebih ke arah marketing sih paling, apa agency gitu. Itu sih lebih ke
buat ya marketing, buat penjualan, kayak misalnya naikin brand apa, terus masuk ke agensi mana, terus buat nanganin klien yang lagi mau butuh sesuatu, kita bisa melayani mereka gitu. Baik itu desain, terus penulisan, kita bisa bantu di situ jadinya. Itu sih yang lebih ke belakang layar lah. Tuh. Oke, untuk nextnya mungkin kita bisa kasih pesan-pesan nih buat kalian yang baru mau milih jurusan komunikasi, apa yang lagi masih bingung gitu. Dari dulu deh. Apa nih pesannya buat mereka? Pesannya, kalau lu tertarik sama marketing, terus jurnalistik, sama pokoknya nyampein sesuatu dalam bentuk apapun, gue saranin masuk Ilkom. Iya. Yang suka nulis gitu ya. Yang suka gambar juga itu bisa sebenarnya. Pokoknya menyampaikan sesuatu lah. Gambar kan kita kayak seniman kan mengekspresikan sesuatu kan. Bisa masuk Ilkom. Bisa. Buat jadi desainer ya. Jangan terpaku sama, mungkin ada omongan orang kan Ilkom itu ya belajar ngomong. Ya nggak salah sih. Tapi kan ngomongnya nggak selalu ngomong depan publik itu. Iya. Ngomong kan juga sebelum ngomong itu kan pasti harus ada mungkin rencana-rencananya, terus apa yang mau diomongin, pesannya kan harus dapet. Gitu. Kalau lu? Kalau gue pesan-pesannya ya mungkin buat kalian yang suka jualan di IG apa di mana gitu, bisa cocok banget tuh masuk Ilkom, apalagi strategis tuh. Itu berarti jiwa-jiwa pemasaran kalian udah mulai ada gitu, bisa dikembangin juga. Itu sih entrepreneurship gitu ya mungkin, yang mau jadi bisa entrepreneur. Itu sih pokoknya yang buat kalian yang berhubungan sama yang senang berhubungan sama orang lain lah, yang bisa yang pengen kenal orang banyak, terus ya itu cocok buat masuk Ilkom. Itu aja sih. Oke, Cocers, itu dia dari sekilas tentang kupas tuntas jurusan ilmu komunikasi. Semoga video ini bermanfaat, dan mungkin kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya-tanya, bisa juga langsung tulis di kolom komen atau juga ke Instagram kita yang ada di deskripsi di bawah. Yap. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Stay tune and bye-bye. Gimana? Udah, bagus. Sebelum masuk Ilkom itu ada cek. Kalau koncoku anjing. Anjing. Hey Cocers. Ulang. Kenapa gue gini lagi? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Di next video kita. Salam komunikasi. Stay cool. Oh iya, kita belum punya.